Yakin mana? Siapa? Sini, apa? Tidak boleh. Halo. Di depan. Mau apa lagi? Mana ini? Ben. Mau apa? Ayo lagi nih. Mama ini makan. Aku berapa dulu? Pasti ya, pasti. Sudah. Ini sekarang isi contoh ya. Ini loh. Toko tiga janji. Halo, lihat ke kamera itu, Mana? Nepos ini katrok kali. Remote rumah pun di show off sama dia. Gue kalau Alexa gue ini bisa ngomong, gue akan suruh sama dia juga untuk lu nggak tantrum terus. Alexa, TV on. Nah gitu ya kan. Alexa, suruh si Nepos jangan tantrum terus. Buat kalian guys, ini sekalian ya mengedukasi kalian. Jadi Alexa itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh Amazon. Jadi kalian tinggal ngomong aja pakai suara kalian, dia bisa matiin lampu, bisa nyalain TV, memeriksa cuaca, terus itu memeriksa kegiatan, banyak banget manfaatnya. Tinggal ngomong aja. Contoh, Alexa, can you check my schedule? Iya kan? Nah, itu langsung nanti schedule. Langsung keluar tuh schedule gue. California. April 2025 is in progress and ends at 12 a.m. on Friday, April 25th. Banyak manfaatnya. Tapi ini harus pakai bahasa Inggris mulutnya. Story dari Ibu Fitri Salhuteru langsung direspon oleh Valerie. Apa sih yang tidak diketahui oleh seorang Valerie? Salah satu teknologi yang ditunjukkan oleh Ibu FS langsung dijelaskan secara detail itu fungsinya untuk apa. Jadi kita yang orang awam yang gak paham soal teknologi terbaru dari Amazon jadi tahu sekarang kan. Kita belajar ilmu baru guys dari Valerie. Suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Mari kita berspekulasi guys. Kemungkinan besar nih ya, pihak Reza Gladys akan berpegang pada dalil rekaman itu dilakukan untuk membongkar perbuatan pidana. Dalam hal ini dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani. Dasarnya apa? Ya memang ada jurisprudensi dan juga doktrin hukum yang menyatakan bahwa rekaman diam-diam tidak selalu melanggar hukum jika dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam percakapan dan bertujuan untuk melindungi diri atau membuktikan perbuatan pidana. Misalnya kasus penipuan, kekerasan verbal, dan banyak lagi ya korban-korban yang merekam secara diam-diam untuk dijadikan bukti. Dan seringkali rekaman itu diakui oleh penyidik dan jaksa sebagai alat bukti yang sah asalkan tidak direkayasa. Nah, yang jadi masalah di kasus ini kan ada tujuan awal versus akibat akhirnya. Kalau memang betul niatnya hanya untuk bukti hukum, kenapakah rekaman itu bisa bocor dan viral di media sosial? Disinilah muncul unsur mens rea menurut saya atau niat tersembunyi lain, yaitu mungkin mempermalukan, mencemarkan nama baik, atau membentuk opini publik. Kemudian selanjutnya rekaman digunakan di luar proses hukum. Nah, rekaman itu seharusnya diserahkan ke penyidik, hanya ke penyidik, bukan dilempar ke orang lain, apalagi sampai beredar di media sosial. Penyebaran inilah yang menurut saya memperlemah dalil bahwa perekaman dilakukan untuk membuktikan tindak pidana. Selanjutnya, apakah rekamannya utuh ataukah terpotong-potong? Kalau rekaman itu tidak utuh atau terpotong-potong atau diduga direkayasa, misalnya hanya bagian yang menguntungkan pelapor saja yang diserahkan ke penyidik atau disebarkan ke media sosial, maka bisa menimbulkan keraguan atas objektivitas alat bukti. Nah, terakhir nih kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut saya ya, dalil merekam untuk membongkar pidana itu bisa diterima secara hukum, asalkan dilakukan oleh pihak dalam percakapan. Misalnya Dr. Reza Gladys ada di situ, suaminya ada di situ, ya itu menurut saya boleh saja. Kemudian tidak disebarluaskan di luar proses hukum. Dan terakhir adalah rekamannya utuh dan tidak direkayasa atau dipotong-potong. Tapi ya guys, kalau salah satu poin ini dilanggar, kredibilitas rekaman menurut saya langsung turun. Bahkan bisa dicabut keabsahannya sebagai alat bukti.
Kalian sudah mendengar sendiri penjelasan yang sangat masuk akal dari netizen Es-Cendol. Merekam secara diam-diam itu sebenarnya sah-sah saja dan bisa dijadikan alat bukti oleh pihak penyidik untuk membongkar suatu kasus. Dan untuk kasus DRG versus Nikita Mirzani, menurut abang ini pasti dari pihak pelapor akan tetap mempertahankan suatu pernyataan bahwa rekaman itu dilakukan untuk membongkar suatu tindak pidana, yaitu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Sepertinya ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak pelapor. Syarat pertama sudah dipenuhi, adanya pelapor dalam rekaman suara tersebut, yaitu DRG dan suami. Syarat pertama mereka sudah penuhi untuk menjadi barang bukti pada saat persidangan nanti. Yang kedua, rekaman tersebut bocor. Yang membocorkan siapa? Kok bisa bocor? Bahkan sudah tersebar di sosial media. Mungkin ada tujuan tertentu mereka melakukan hal itu. Salah satunya untuk membentuk opini publik, biar publiknya sudah tidak lagi percaya kepada Nikita Mirzani atau ada dugaan untuk mencemarkan nama baik dari Nikita Mirzani dan sebagainya. Kemudian rekaman yang diserahkan ke pihak penyidik, apakah itu merupakan rekaman utuh dari A sampai Z, atau hanya potongan rekaman yang menguntungkan pihak pelapor, sedangkan yang sekiranya merugikan pihak pelapor tidak dijadikan alat bukti? Apakah nanti akan ketahuan oleh pihak penyidik, dan apakah hal ini juga yang membuat pihak kejaksaan menolak berkas perkara dari Nikita Mirzani? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar rekaman suara percakapan antara pihak pelapor dan terlapor itu bisa sah dijadikan alat bukti pada saat persidangan nanti. Yang pertama, pihak pelapor ada di dalam rekaman tersebut, masuk. Syarat pertama masuk. Yang kedua, rekaman tersebut tidak disebarluaskan di sosial media atau di platform manapun juga. Syarat kedua sudah dilanggar. Yang ketiga, kita nggak tahu nih apakah rekaman tersebut merupakan rekaman yang utuh atau hasil potongan rekaman suara. Kalau salah satunya dilanggar, kata abang netizen Es-Cendol, kemungkinan besar tidak akan dijadikan sebagai alat bukti. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu penyebab alasan kenapa berkas perkara dari Nikita Mirzani masih P19.